Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng gua. Ini masih berhubungan dengan video sebelumnya tentang front-end developer. Sekarang yang akan gue bahas adalah roadmap jadi seorang back-end developer. Jeng jeng jeng. Ini adalah back-end developer step by step with to become a modern back-end developer. Oke, kenapa gue selalu buka roadmapnya? Karena gini ya, menurut gue kalau jadi seorang developer di front end maupun back end pasti punya roadmapnya belajar sendiri, dan materinya itu seorang front end maupun back end developer tuh materinya nggak sedikit. Jadi mungkin teman-teman yang lagi cari tahu atau lagi belajar gimana sih gitu kalau mau jadi front end developer, gimana sih kalau mau jadi back end developer, jadi ya kita belajar dari roadmap. Nah, roadmap back end developer itu kayak gini, seperti yang dikutip dari roadmap.sh. Nanti linknya gue cantumin di deskripsi deh, biar teman-teman bisa baca sendiri. Oke, untuk jadi seorang back end developer, yang pertama sama seperti front end developer, yaitu si developernya itu sendiri harus ngerti tentang internet. Nah, mulai dari mana sih gitu? Kan bisa cari tahu dari DNS, bagaimana itu bekerja, domain name, apa itu hosting, apa itu HTTP, terus browser, bagaimana browser itu bekerja, dan yang lain-lain. Dan seorang backend developer harus mengerti basic front-end knowledge atau dasar pengetahuan tentang front-end seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Ini sih udah menurut gue udah wajib banget gitu ya, dasarnya seorang backend tuh harus ngerti. Seorang backend juga harus ngerti tentang OS dan general knowledge. Nah, OS ini apa nih? OS itu adalah operating system atau sistem operasi. Nah, sistem operasi itu seperti Linux, Macintosh, dan Windows. Nah, apa sih yang dipelajari dari ini? Sebagai backend developer akan mempelajari tentang memory management, interprocess communication, input-output management, POSIX basic, STD, STD out, stader, dan terus juga dia nanti belajar tentang basic networking konsep. Gak hanya itu, kita harus tahu juga tentang terminal, bagaimana OS itu bekerja secara umum, proses manajemen, threads, currency, dan basic terminal. Nah, basic terminal itu misalnya ada grip, AWK, seed, LSOP, cure, widget, tile, hit, less, find, SSH, dan kill. Umumnya basic terminal command ini ada di Linux. Jadi teman-teman harus belajar sistem operasi Linux. Linux itu banyak jenisnya, kayak ada Ubuntu, Kali, ada Debian. Ya, pilih salah satu aja yang suka. Setelah mempunyai pengetahuan umum tentang sistem operasi dan yang lainnya, teman-teman bisa belajar lanjut ke bahasa programming. Nah, bahasa programming itu ada banyak. Nah, misalnya ada PHP, C++, C#, ada Java, ada Rust, ada Go, ada JavaScript, ada Python, ada Ruby. Dari banyak bahasa ini, biasanya seorang backend developer itu ngerti semua, tapi dasar. Tapi dari dasar semua ini ada primary atau mandatorinya yang dia pegang satu biasanya, entah itu PHP atau JavaScript. Sebagai backend juga harus paham tentang bagaimana penggunaan Git, version control atau VGS, terus tentang interaksi tentang repo hosting service seperti GitHub, GitLab, dan Bitbucket. Nggak hanya ini ke atas, tapi seorang backend juga harus paham tentang relational database. Umumnya relational database itu seperti MySQL, ya mungkin ada di internet bertebaran tentang tutorial MySQL, terus ada juga Postgre, MariaDB, Oracle, dan yang lain-lain. Nggak hanya itu, pengetahuan lebih lanjut tentang database itu ada yang NoSQL database seperti MongoDB, Rating, CouchDB, DynamicDB, ada juga Cassandra, ya banyak lah ya. Nah, ini adalah pengetahuan yang harus diketahui sebagai backend. Lebih lanjut tentang database, seperti ada ORM, ACID, transaction, set theory, sharding strategi, data replicant. Ini banyak banget. Mungkin ada orang yang non backend developer yang pengen tahu materinya apa aja sih yang dipelajari, dan itu benar-benar nggak mudah, dan it's not easy, it's very hard, oke? Karena materinya banyak banget. Kalian bisa lihat sendiri ini roadmapnya. Orang backend juga harus belajar tentang API,
Nah, di bagian API ini nanti akan belajar tentang REST, JSON API, atau SOAP. Nah, ini harus ngerti lah ya. Nanti kita akan masuk ke coaching atau web security knowledge. Sama seperti front end, sebagai backend juga harus punya pengetahuan tentang web security knowledge. Kenapa di setiap roadmap ada web security knowledge? Karena menurut gue pribadi itu di dunia internet itu selain front end developer, back end developer, nanti ada DevOps, bagian security. Karena no system itself. Ya, di balik sistem yang aman, tidak ada benar-benar aman. Pasti ada aja celahnya. Makanya kita harus belajar tentang web security knowledge untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti serangan hacking gitu ya, yang bisa merugikan pihak-pihak tertentu. Hacking yang ilegal ya, beda sama yang legal. Kalau yang legal itu pentest. So next itu ada testing itu kayak ada integration testing, unit testing, functional testing. Dari web security ini kita harus testing di apps-nya kayak integration, unit, fungsional juga. Terus nanti ada CI atau CD code integration. Ada design dan development prinsip seperti solid, keys, yakni, dry. Ada juga arsitektur pattern. Nah, arsitektur pattern ini biasanya arsitektur pada aplikasi ya. Ada yang namanya monolith apps, ada microservice, ada SOA, ada CQRS, and event sourcing, ada serverless. Ya, umumnya di tempat gua belajar itu memakai sistem monolith app, dan course di luar sana di YouTube atau di online course itu udah banyak yang ngebahas juga tentang microservice. Sebagai backend juga harus paham tentang message broker. Misalnya itu RabbitMQ, Kafka, dan juga harus paham tentang container ZTN versus virtualization. Jadi harus tahu nih bedanya tentang container dengan virtualization. Nah, misalnya itu ada Docker, ada VirtualBox, itu kan beda tuh ya, container dan virtualization. Next, sebagai backend juga harus paham tentang GraphQL. Ini bisa belajar Apollo ataupun Relay Modern, ini pilihan aja. Next, kita belajar tentang Graph Database, Tunio. Next, kita belajar WebSocket dan web server. Nah, web server ini umumnya yang gue kenal cuma Nging sama Apache. Candy dan MES ini gue jarang dengar, tapi yang sering dipelajari itu ini Nging sama Apache. Kalau nggak salah, Microsoft Service atau ACE ini adalah web server di Windows. Apache dan Nging ini ada di Linux. Next step, building for scale. Jadi kita understand tentang drift, instrument, mentoring, telemetry, migration strategi, horizontal versus vertical scaling. Next step dari roadmap ini ya tetap belajar, keep learning. Ya, nama juga terjun di dunia backend, tetap belajar. Kerjanya gitu sih menurut gua. Belajar, implementasi, selalu tanyakan pada diri sendiri bagaimana ini bekerja dan mengapa ini bisa bekerja gitu kan. Why it's work and how it's work. Untuk materinya sendiri, teman-teman bisa cari aja di internet. Ketik aja judulnya dari sini, apa yang mau teman-teman cari, ya mudah-mudahan ada gitu. Dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia atau bahasa yang emang teman-teman minati. Ya, gue harap membantu. Thank you for watching and see you next video.